paling sakti. Keluar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, saya datang. Kesembuhan yang tak kunjung datang mungkin membuat sebagian orang frustasi, bahkan putus asa dengan rahmat Allah. Ketika orang tak mau lagi berdoa memohon pertolongan Allah, maka setan akhirnya yang menjadi pemenang. Orang yang menderita gangguan jin atau sihir mungkin mengalami kelelahan harus menjalani terapi ruqyah berkali-kali. Karena bangsa jin yang sudah diusir oleh peruqyah kembali lagi ke dalam tubuhnya. Hingga ia pun terus mencari-cari peruqyah yang dianggapnya lebih sakti. Akhirnya banyak orang yang tergantung bahkan bertawakal pada peruqyah. Mereka lupa peruqyah bukanlah orang sakti yang sanggup menyembuhkan. Orang yang sudah bertahun-tahun bergelimang dosa kesyirikan, seperti sering pergi ke dukun atau berguru berbagai ilmu kanuragan, belum sebanding dengan ikhtiar dan doa yang dilakukannya. Ikhtiar untuk menjemput kesembuhan harus dibuktikan dengan kesungguhan tobat dan ibadahnya. Sungguh sia-sia jika jin zolim telah diusir dari dirinya, sementara ia belum menutup pintu-pintu setan, karena dengan mudah setan akan kembali merasuki dirinya. Iblis telah berjanji akan menyesatkan dan mengganggu manusia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Al-Quran, Surah Al-Hijr, ayat 39 hingga 40. Tak ada cara yang paling tepat untuk membentengi diri dari gangguan jin dan sihir, kecuali menjadi orang-orang yang ikhlas. Inilah yang disebut mukhlis dalam Al-Quran. Lalu bagaimanakah cara untuk meraihnya? Dan seperti apakah ciri-ciri mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan selalu menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, hingga kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, karena sholat merupakan fondasinya agama. Ketika setan telah menguasai kita, setan dari kalangan bangsa jin akan merasuki melalui pembuluh darah. Tidak hanya mengganggu keimanan dan ibadah kita, juga merusak organ tubuh kita. Nih, saya mau contohin beberapa titik yang perlu dicek kalau kita menghadapi pasien yang punya ilmu kanuragan. Ya, coba sini deh. Baring di sini, tentang. Ya, silakan. Secara umum, memang dalam ruqyah juga bisa mengecek dengan titik-titik pembuluh darah besar atau arteri, ya, sepanjang sini sampai ke pusar di sini. Ini titik-titik secara umum, karena setan memang dikabarkan oleh Rasulullah SAW suka bertempat di pembuluh darah. Ada juga pengalaman, ya, dari orang-orang yang minta diruqyah oleh saya itu, mereka terjebak atau terjerumus mengamalkan amalan-amalan yang dia kira ilmu putih. Karena kok bacanya bacaan Quran kok, bacaannya bahasa Arab kok, dikasih tulisan-tulisan, ditaruh di dompet, tulisannya tulisan Arab kok.
Nah ini mereka mengira ilmu putih. Padahal kita nggak perlu lihat ilmunya hitam atau putih. Dengan puasa-puasa, dengan berendam jam 12 malam di kali. Kalau ini baik, laukana khairan la sabakuna ilaih. Kalau ini baik, ya, baca ribuan kali mantra, berendam di kali sambil zikir, baca puasa-puasa yang sekian hari nggak makan ini, nggak makan itu. Kalau ini baik, saya yakin Nabi dan para sahabatnya pun sudah mengamalkan. Banyak di antara kita yang sengaja mengundang jin ke dalam tubuhnya melalui ilmu kanuragan, tenaga dalam, atau berbagai ritual syirik. Langkah pertama untuk mengusir setan dari dirinya yaitu dengan melakukan tobat, memohon ampunan Allah dari semua dosa-dosa syiriknya. Jurus-jurus silat yang diperagakan Bapak ini adalah salah satu reaksi jin ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Bangsa jin yang dahulu diundang ke dalam tubuhnya berontak ketika diajak untuk bertobat dan keluar. Semasa mudanya, Bapak ini banyak berburu ilmu kanuragan. Ajaibnya, hanya dalam beberapa hari, ia mampu menguasai berbagai jurus maut setelah diisi oleh sang guru. Ritual yang dilakukan sesungguhnya memasukkan jin ke dalam tubuh. Cara ini sering dikelabui dengan berbagai istilah seolah-olah tidak berbau syirik. Misalnya, membuka cakra atau mengaktifkan mata batin. Ustaz Adam Amrullah berusaha mengajak dialog dengan jin yang berada dalam tubuhnya. Jangan heran jika ada sebagian jin yang lancar melafalkan ayat suci Al-Quran. Namun ketika diajak bersyahadat, mulutnya tertahan. Baca. Ashhadu. Ashhadu baca. Kita lemahkan dulu, cabut dari pangkal-pangkal, cabut keluar, kaki, tangan semua, tarik. Dalam terapi ruqyah, yang pertama kali harus didahulukan adalah mendakwahi baik pasien maupun jin yang berada dalam tubuhnya. Namun tiba-tiba jin yang merasuki Bapak ini membaca mantra-mantra untuk melawan peruqyah. Azamu. Saya waktu dia baca mantra. Azamu, masa belusa. Astagfirullahaladzim. Itu sampai 3. Kalau nggak mau keluar, nggak mau masuk Islam, kami bacakan ayat ruqyah. Anggukan kepala kamu kalau ngerti. Jangan biarkan pasien larut dalam kendali jin. Panggillah namanya hingga ia sadar. Minum air ruqyah dan melantunkan azan ke telinga pasien merupakan salah satu cara untuk mengusir jin. Jangan tertipu. Meskipun terlihat sadar, bagi peruqyah yang berpengalaman tak tertipu dengan permainan licik jin. Jin akan pura-pura sudah keluar, padahal karena tak tahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Allah Akbar. Keluar. Keluar sekarang, keluar. Keluar sekarang. Hah? Marah aja sombongnya, tarik ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Penganut ilmu kanuragan biasanya dibiarkan untuk mengamuk, dan ternyata setan tak berdaya sama sekali. Mereka sungguh lemah. Sombong itu ilmunya setan. Selama masih ada sombong, ilmu setan yang masih ada. Buang semua sombong. Orang yang masih bangga dengan ilmu syiriknya, bangsa jin tak akan mau keluar dari tubuhnya, meskipun berkali-kali diruqyah. Ya Allah. Bangsa jin bisa jadi keluar sementara, tapi dengan mudah mereka akan kembali lagi. Karena itu kunci utama kesembuhan terletak pada pertobatan.
Jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh hingga Allah ridha padanya, maka tak ada yang sulit bagi Allah untuk menghilangkan berbagai gangguan jin dan sihir. Selain ilmu kanuragan, bangsa jin diundang ke dalam tubuh manusia melalui berbagai amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, kita mengenal berbagai istilah puasa mutih atau puasa weton. Ada juga yang mempraktekkan sholat pada waktu-waktu khusus yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Sholat adalah ibadah utama yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Tapi, jika tata cara dan bacaannya tidak mengikuti sunnah Nabi, maka ibadah ini tertolak. Bahkan sebaliknya, dicintai setan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan daripadanya, maka ia ditolak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Begitu pula jika ibadah kita sudah mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi, namun niatnya bukan karena Allah, tapi ingin mendapat pujian, pahala ibadahnya pun sia-sia. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Akibat amalan-amalan inilah banyak orang yang dirasuki bangsa jin yang akhirnya berdampak pada ketenangan emosi dan kesehatannya, seperti yang dialami oleh ibu ini. Bahkan ketika setan telah mendiami tubuhnya, mereka berusaha menghalanginya untuk menikah dan menjalankan ibadah lainnya. Ustaz Fadlan adalah salah satu ustaz senior asal Yogyakarta ini, termasuk perintis yang mengembangkan ruqyah syar'iyyah. Pijatan pada titik-titik refleksi itu sangat efektif untuk melakukan pengobatan atau terapi gangguan jin pada titik-titik gangguan tersebut. Ya, seperti tadi keluhannya itu di daerah ini ya, sini ya, bahunya itu ya. Maka saya lakukan pijatan, itu ya, di titik refleksinya, sangat efektif. Kenapa demikian? Karena setan itu berada pada aliran darah manusia. Gerakan anggota tubuh pasien yang diruqyah menunjukkan tempat berdiamnya bangsa jin. Ustaz Junaidi, sahabat Ustaz Fadlan, ikut membantu dalam terapi ruqyah ini dengan melakukan tekanan di titik refleksi dan bagian punggung dengan menggunakan kayu siwak. Selain untuk menghindari sentuhan dengan pasien perempuan, juga semua barang yang disunnahkan Nabi begitu dibenci setan, bahkan mampu menyiksa mereka. Minum yang banyak. Orang dalam kondisi kesurupan atau dikuasai jin kafir tak mampu untuk mengucapkan syahadat. Jika bangsa jin tak mau diajak untuk bertobat dan keluar dari tubuh manusia, tak ada cara lain kecuali dipaksa dengan dibacakan ayat suci Al-Quran. Setan berada pada aliran darah manusia. Nah, ketika aliran itu kita lakukan tekanan, maka setan pun juga tertekan, tersakiti. Sebagaimana Nabi juga mencontohkan melakukan pukulan di dada sahabatnya yang diruqyah ataupun di punggung sahabatnya yang diruqyah. Maka itu juga bagian dari upaya mengusir setan. Dan Nabi mengatakan, "Ukhruj ya adu Allah," keluar wahai musuh Allah. Terapi ruqyah diakhiri dengan minum air yang sudah diruqyah. Tapi ingatlah, kita dilarang untuk meyakini bahwa air ruqyah adalah air sakti yang mampu menyembuhkan. Karena hakikatnya, semua kesembuhan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Inilah ruqyah syar'iyyah, mengusir jin dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Selain itu, tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sang pasien. Misalnya dengan mempersembahkan hewan sembelihan, atau harus menjalani berbagai ritual tertentu seperti mandi kembang dan wirid-wirid tertentu. Apalagi amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, yang oleh beberapa dukun meminjam istilah ijtihad.
Orang yang tidak bisa diganggu oleh setan apalagi dikuasainya adalah orang-orang yang ikhlas. Karena ikhlas adalah buah dan intisari iman. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 162. Ikhlas secara bahasa, artinya bersih dari kotoran. Orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah, hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Dalam ruqyah, faktor keikhlasan harus dimiliki baik oleh peruqyah maupun yang diruqyah. Seorang peruqyah harus bergantung pada Allah dan meyakini dirinya tidak memiliki kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah. Sementara yang diruqyah harus membersihkan dirinya dari perilaku syirik dan berbagai emosi negatif. Saya coba dulu ya, Ustadz Taufik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berusaha bertobat terkadang mengalami berbagai ujian, seperti yang dialami Pak Arif asal Lampung ini. Dahulu, ia sering pergi ke dukun dan berguru ilmu sakti hingga suatu saat ia tersadar apa yang dilakukan telah menyimpang dari Islam. Dan saat ia ingin bertobat, bangsa jin yang berada dalam tubuhnya berontak, kemudian menyakitinya. Pasien diajak bersujud seraya memohon ampunan Allah dan pertolongannya. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Uhuju ya ada Allah. Sejatinya, seorang peruqyah memiliki misi dakwah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara jinni, ukhruj, keluar. Saksikanlah bahwa saya bersaksi tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus Rasulnya Muhammad Rasulullah, yang menemani Rasulnya dengan 4 sahabatnya, dengan segala keyakinan akidah yang saya yakini dan segala kemuliaannya. Saya perintahkan atas nama Allah, kalian laknatullah, keluar. Tidak sekedar mengusir bangsa jin dari tubuh manusia, juga mendakwahinya untuk kembali ke jalan yang benar dan bergabung dengan jin muslim. Tatkala tak ada reaksi apapun, beberapa titik penting di bagian tubuh korban biasanya ditekan, dimulai dari jari kaki, berlanjut ke bawah lutut, selangkangan, dan perut. Ustaz Taufik, tadi saya mau dibimbing lagi nih, titik-titik yang tadi Ustaz tekan itu, ya, sambil bacaan ruqyahnya. Ini pertama di sini ya? Ya, antara perbatasan kulit dengan kuku. Kulit dengan kuku. Ibu kaki, bukan ibu jari, kaki. Ya. Ya, ini Satu. Kemudian di bawah lutut ini. 2. Bawah lutut persis. Iya. 2. Iya. Ini begini apa begini? Sebaiknya gini. Ini ya. Ini. 4. Ulu hati. Ulu hati sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ulu hati. 5. Ini 6. Ya, pas. Iya. Siku, di atas siku ya. Iya. 7. Titik batuknya. 7. 8. 8 pas di sini. Iya, 9. Saya ke 9 ya. Iya. Ya, ini taruh. Daerah sensitif lainnya adalah mata. Di beberapa bagian tubuh inilah di aliran darah besar bangsa jin biasa bersarang. Karena itulah, selain ruqyah, pasien korban sihir atau gangguan jin yang parah sebaiknya diterapi dengan bekam. Selain membuang darah kotor, juga membuka jalur untuk keluarnya jin. Bangsa jin adalah makhluk gaib. Hanya Allah yang maha tahu bagaimana mereka keluar dari tubuh manusia.
Rusaknya organ tubuh merupakan salah satu jejak yang ditinggalkan jin zolim. Karena itu mengkonsumsi madu dan habatus sauda merupakan salah satu ikhtiar untuk menyehatkan tubuh dalam rangka menjemput kesembuhan dari Allah. Ruqyah sesungguhnya terapi doa, dan doa yang dikabulkan Allah adalah doanya orang yang ikhlas, sebagaimana kaum yang diselamatkan Allah dari bencana, seperti dikisahkan dalam surat Luqman ayat 32. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Selain doanya dikabulkan Allah, orang yang ikhlas akan diselamatkan Allah dari tipu daya iblis yang diabadikan dalam surat Shad ayat 82 hingga 83. Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ayat ini merupakan penggalan kisah Nabi Adam alaihissalam dan pembangkangan iblis terhadap Allah karena tidak mau sujud kepada Adam. Iblis memohon kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat. Dan iblis beserta pasukannya bersumpah akan menyesatkan manusia dengan bujuk rayunya, hingga manusia menjadi penghuni neraka, kecuali orang yang ikhlas. Mereka tidak akan dapat digoda iblis karena mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya kita bertobat dan berusaha menjadi hambanya yang ikhlas, yang memurnikan semua penghambaan kita hanya kepada Allah semata. Lihat lautan pasir ini. Bagaimana jika dosa Anda sebanyak ini? Dosa kesyirikan, maksiat-maksiat. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni semua dosa, dosa syirik, seluruh maksiat Allah ampuni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membacakan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, Allah ampuni semua kesalahannya. Allah maafkan semua dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih-buih di lautan, walaupun sebanyak daun-daun di pepohonan, walaupun sebanyak butiran pasir di bumi, dan walaupun sebanyak hari-hari di dunia. Allah Maha Pengampun selama kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Yang paling sakti, keluar! Pemirsa Kasana, marilah kita bertobat dari semua dosa-dosa syirik, dan mohonlah pertolongan Allah agar terhindar dari kejahatan dan tipu daya setan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.